doang gitu. Oke, langsung aja ya. Without further ado, so let's jump to the video. Oke, the first one is kalian perlu tahu rumusnya ya nggak sih? Kalau statistik tuh kayaknya nggak ada rumus ya. Ya, of course kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi di sini udah aku rangkumin ya untuk segi rumusnya nih. Kita mulai dari data tunggal, lalu ke data kelompok, data tunggal, lalu ke data. Kita mulai dari data tunggal, data kelompok, data tunggal, data kelompok, gitu aja ya. Dimulai dari kuartil ya. Kuartil itu dilambangin dengan QE gitu ya. Jadi nanti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Apa itu? Nah, ini yang perlu kalian remember. Remember. Pertama, Q kan jadinya Q1 itu artinya kuartil bawah. Q2 itu artinya kuartil tengah. Oke. Dan perlu kalian tahu Q2 itu senilai atau sama aja dengan kalian mencari median. Jangan kayak gitu ya, gimana ya. Jadi aku hapus dulu deh. Q2 itu sama aja kalian mencari median, yang mana arti Q2 itu adalah kuartil tengah gitu ya. Nah, Q3 itu adalah kuartil atas. Artinya kuartil tuh apa sih gitu? Oke, artinya kuartil tuh misalnya ada data gitu ya, datanya sepanjang ini set gitu. Nah, kuartil itu membagi data 4 bagian sama rata gitu. Jadi kalau dibagi 4 kan berarti ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 tuh akan sama. Nah, ini adalah letak Q1-nya, ini letak Q2-nya, ini letak Q3-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan desil ya ini aku hapus, itu konsep daripada si kuartilnya gitu. Rumus data tunggal kuartil itu apa? Rumusnya adalah I dikali N plus 1 dibagi 4 gitu guys. Why dibagi 4? Karena tadi dia arti daripada kuartil itu membagi 4 bagian sama rata. Oke. Terus kalau misalnya data berkelompok Q1-nya Q1. Oh ya, QI ini nanti I-nya bisa diisi dengan 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya nih ya, sini ya. Kalau misalnya Q1 gimana ya? I-nya ganti 1, ya nggak sih? Tambah N plus 1, 4 gitu. Kalau Q2 gimana ya? Udah, I-nya tinggal diganti 2. Jadi sini 2, I-nya jadi 2. N-nya apa N-nya? N-nya apa coba N? N-nya banyak data. Jadi nanti data tunggal itu kan datanya koma-komaan gitu ya. Hitung tuh ada berapa banyak datanya. Kayak ngono loh, kayak ngono. Nah, Q1 mulu sih nyebutnya QI data berkelompok gimana rumusnya? Oke, rumusnya gini. Tepi bawah ditambah buka kurung I per 4 N ya, soalnya dia kuartil ya, jadi per 4 dikali N, I per 4 N dikurang F besar. F besar ini adalah frekuensi sebelum kelas kuartilnya per F kecilnya. Nah, F kecilnya adalah frekuensi kelas kuartil dikali sama P. P itu adalah panjang kelas. Gitu ya. DI ya berarti kalau desil tinggal kita ganti aja ya. Pernya jadi per 10 gitu. Jadi desil ini adalah membagi 10 bagian sama rata. Kalau kuartil membagi 4 bagian sama rata tuh datanya. That's why rumusnya tinggal dibagi 4, desil dibagi 10. Berarti kalau persentil dibaginya berapa? Dibagi ya namanya persen ya, dibagi 100. Kayak gitu aja. Nah, jadi kita nggak perlu ngafalin sampai sekian banyak rumus ya, karena konsep rumusnya sebetulnya sama. Konsepnya sama, tapi mungkin pernya aja yang berbeda. Kalau misalnya I-nya yang desil berarti sampai berapa? Sampai 9 gitu. Ini 4 sampai 3, ini 10 sampai 9 gitu ya. Nah, terus berarti PI I-nya sampai berapa? Ya berarti I-nya sampai 99. I ini nanti sesuai sama soal ya, dia nanyanya mau desil 5 misalkan gitu ya, berarti masukin I-nya 5 seperti tadi yang udah aku tulisin di QI ya, kayak gitu. Lalu DI yang data berkelompoknya gimana ya? Berarti sama aja ya, TB ditambah buka kurung yang membedakan nanti di sini pernya.
Kalau misalkan QI itu I per 4, berarti kalau DI I per 10N dikurang F besar per F kecil dikali P. Ya, kalau PI ya berarti TB ditambah I per 100N dikurang F besar per F kecil dikali P. Gitu ya. Nah, di sini aku mau kasih penjelasan deh. P itu apa, F besar itu apa gitu ya. TB itu tentunya tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas. Kelasnya ini nanti disesuaikan ya, kelas. Kalau QI berarti kelas kuartil, kalau DI berarti kelas desil, kalau PI berarti kelas persentil. Jadi aku nulisnya tepi bawah kelas gitu ya. Nah, kalau I itu nanti diisi juga sesuai sama kebutuhannya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya F besar ini adalah kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya gitu ya. Gimana tuh nulisannya? Kelas sebelum gimana ya? Jumlah frekuensi, gimana cara ngomongnya? Kelas sebelumnya. Udah gitu aja ya, kelas sebelumnya. F besar itu maksudnya frekuensi kumulatif. Lalu yang F kecil itu adalah kelas ininya ya, kelas QI-nya atau kelas DI-nya atau kelas PI-nya gitu, frekuensinya. Jadi dia kelasnya, bukan. Kalau yang F itu kan kelas sebelumnya. Tapi kelas sebelumnya itu yang frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi kumulatif. Nah, gitu, ini back coret-coretan sebelah sini ya. Hapus. Mengganggu. Oke. Lalu P apa P? P adalah panjang kelas. Gitu. Gini aja ya rumusnya. Kita perkenalan rumusnya, so langsung aja kita ke contoh soal. Oke, kita mulai ke contoh yang data tunggal nih. Contohnya, data dari nilai matematika siswa kelas 12 adalah sebagai berikut nih. Ada 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. Udah kayak nge-rap ya. Lalu kita disuruh tentu ini yang pertama kuartilnya, yaitu kuartil 1 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, atau kuartil bawah, kuartil tengah, sama si kuartil atasnya gitu ya. Lalu yang B-nya ditanya D1, D2. Yang C-nya ditanya persentil 20-nya berapa, kayak gitu. Nah, gimana kita ingat-ingat ya rumusnya? Rumusnya itu apa sih tadi? Kalau misalnya QI berarti kan IN plus 1 per 4, ya nggak sih? Berarti kalau misalkan DI tinggal per 10 gitu kan ya. Kalau misalnya si PI tinggal per 100, ya nggak sih? Gitu ya. Ini pedoman hidup. Oke, penyelesaian. Aku zoom aja ya. Kita ke penyelesaian. Oke. Mulai dari soal yang A terlebih dahulu nih. Q1 dan Q2, Q3 gitu ya. Kita bagi 3. Q2, Q3. Oke. Berarti karena rumusnya itu apa? I N plus 1 per 4 gitu ya. I-nya berapa I-nya? 1. N-nya berapa N-nya? Kita hitung ya. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 1 per 4. Ya nggak? Q2 berarti 2. 13 plus 1 per 4. Kan yang ngebedain cuma I-nya doang kan ya. Q3. 3. 13 plus 1 per 4. Nah, ngerti nggak nih? Aku harap kalian nggak bingung ya. Nah, lalu gimana? Lalu don't forget tuh yang namanya data tunggal itu pasti datanya berantakan, ya nggak? Kita harus mesti wajib mengurutkan datanya terlebih dahulu. Oke, bagian mengurutkannya aku cepetin aja ya.
Oke, sekarang kita ke Q1-nya nih. Q1-nya berarti 1 dikali 14 per 4. Ya, berarti 1 kali 14, 14, 14 tinggal dibagi 4 berapa tuh? 3,5. Yang Q2-nya 13 tambah 1 14 dibagi 4, berarti kan ini hasilnya coret-coret 2, 14 bagi 2, 7 gitu ya. 3 kali 14 bagi 2, bagi 2 kan jadinya. Bagi 4 nih, bisa sederhanain, coret-coret sini 2 sini 7, berarti hasilnya 21 dibagi 2, 21 bagi 2 berarti 10,5. Ya kan, ini belum hasilnya kawan-kawan, ini hanya letaknya aja. 3,5 itu artinya letak Q1-nya ada di data ke-3 dan 4. Oke. Nah, ini berarti letaknya ada di ya data ke-7. Orang ini nggak koma ya nggak? Nah, ini berarti letaknya ada di data ke-10 dan 11. Ya, karena koma 3,5 kan berarti datanya ada 2 tuh di antara 3 dan 4. 10,5 di antara 10 di antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, lalu kita lihat nih data ke-1 kan ini ya, aku tulis dulu deh. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data. Nah, kalau gitu berarti kita sekarang udah bisa nih, kalau ini tuh masih letaknya terlebih dahulu ya. Jadi rumus yang di atas tuh itu rumus letak sebenarnya kawan. Berarti nilai Q1-nya kita bisa lihat dari data ketiga sama data keempatnya nanti dibagi 2 gitu. Data ketiga berapa nih? Data ketiganya itu 40 ditambah data keempatnya 45 dibagi 2. Nah, berarti ini 85 dibagi 2 ya nggak? 85 bagi 2 sama dengan 42,5. Nah, inilah nilai Q1-nya. Nilai Q2-nya, kebetulan nilai Q2-nya itu dia letaknya data yang ke-7. Jadi nggak usah kita rata-rata, langsung aja Q2-nya 60 gitu ya. Q3-nya berarti gimana Q3? Q3-nya itu data ke-10 sama data ke-11. Nah, data ke-10 sama data ke-11 berarti nanti lagi-lagi dia dibagi 2 ya. Data ke-10 data ke-11 nya 80,85 dibagi 2 berapa tuh? Berarti 165 kalau dibagi 2 82,5 gitu. Gampang ya, itu Q1, Q2, Q3. Pertanyaan yang A udah kita jawab. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Nah, untuk yang B itu dia ditanyainya desil 1 sama desil 2 nih. Rumusnya sama aja kayak tadi ya. I n plus 1 per, karena desil jadi pernya per 10. Oke, I-nya kita ganti berapa? Kita ganti 1 karena dia ditanya D1. N ya, tadi ada berapa banyak data? Ada 13 ya. Nah, berarti yang di sini jadinya 2, 13 tambah 1 per 10. Ya nggak? Karena D2 kan ya. Oke deh, berarti di sini 1 kali 14 ya. 14 per 10, it means 1,4 ya nggak? And then yang ini bisa dicoret-coret sini 5 ya nggak? Berarti jadi 14 per 5. Ini hasilnya 2,8. Lagi-lagi belum selesai. Nah, kalau misalnya si desil itu agak sedikit ribet, tapi agak sedikit lebih ekstra ya penyelesaiannya dibandingkan yang kuartil tadi gitu. Kalau yang kuartil tadi kan dia lebih mudah ya, kalau yang ini agak lumayan sedikit panjang, lebih panjang gitu. Nggak susah, cuma lebih panjang aja caranya. Nah, sekarang setelah menentukan letak desilnya, sama seperti tadi ya, kita tentuin dulu nih posisinya. Karena dia koma, si desil satunya kan 1,4 ya, berarti letaknya itu ada di data ke-1 ya nggak? Data ke-1 dan data ke-2. Karena ini juga koma, berarti 2,8 letaknya ada di data kedua dan data ke-3. Oke, nah di desil ini kita agak sedikit berbeda ketika dia hasilnya koma ya. Kalau dia koma, dia menggunakan cara interpolasi linear. Apa itu? Jadi gini, sekarang kita tentuin nilai D1-nya dengan interpolasi linear. Jadi kita mulai, ini kan datanya ke-1 sama ke-2 ya. Berarti D1-nya gini, X1 ditambah
dengan 0,4 dikali X2 dikurang X1. Nah loh, bingung gak tuh? Dari mana 0,4-nya gitu ya. Nah, 0,4 ini dari sini nih guys, 1,4 itu kan bilangan bulatnya 1 ditambah sisa bilangannya, yaitu 0,4 ya nggak? Jadi kita ubah bentuknya bilangan bulat ditambah sama bilangan desimalnya. Nah 2,8 kalau ini berarti gimana? 2 ditambah 0,8 ya nggak? Nah 0,4 itu kita taruhnya di sini guys. Oke. X2 dikurang X1 dapatnya dari letaknya tadi. Letaknya kan di antara X1 dan X2. Nah, jadi selalu seperti itu ya bukan rumus sih. Ya, perhitungan mencari nilai D1 dengan menggunakan interpolasi linear itu seperti ini. Oke deh. Nah, gimana kalau misalkan si D2-nya nih nilainya gimana? Nah, karena dia koma juga berarti sama ya. Kita pakai interpolasi linear. Berarti di sini X2 dulu kan ya. Oke, berarti di sini X2 ditambah sama ini nih. Taruh sini kita. Nah, 0,8 dikali sama X3 kurang X2 dikali sama selisihnya. X3 dikurang X2. Gitu ya. Jadi nanti tergantung hasilnya itu berapa. Tapi kurang lebih caranya seperti ini. Seperti itu, oke. Nah, X1-nya berapa? Kita lihat ke data X1. X1-nya 30, X2-nya 35. Ingat-ingat ya, X1-nya 30, X2-nya 35 biar nggak scroll-scroll. X1-nya 30 ditambah 0,4, X2 tadi 35 dikurang 30. Oke. Kita hitung ya. 30 ditambah 0,4, tanda kurung dulu kan. 35 kurang 30, 5. Perkalian dulu. Jadi 0,4 kali 5, 2. Nah, 30 tambah 2, 32. Inilah nilai desil satunya, kawan. Desil 2-nya sama kayak tadi ya. X2-nya berapa tadi? 35, X3-nya 40. X2-nya 35, X3-nya 40. Bener kan ya? Aduh, aku takut salah. Iya, bener 40. Kita hitung yang tanda kurangnya terlebih dahulu. 40 kurang 355. Lalu kita hitung yang perkaliannya. 0,8 kali 5, 4. Berarti hasilnya 39. Itulah nilai D2-nya atau desil 2-nya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang C. Yaitu apa soal yang C? P20, persentil 20. Persentil juga sama rumusnya yang tadi ya. I N plus 1 per 100 ya nggak? Karena persentil, I-nya kita ganti 20, N-nya masih sama soalnya, yaitu 13 tambah 1 per 100. Nah, ini ada bisa kita coret nih ya, 200 sama 100. Sisa 5 di bawah ya nggak? Di sini sisa 1 kali 13 tambah 1, 14. 14 bagi 5 itu 2,8. Nah, terus gimana? Persentil juga sama seperti desil ya. Ketika dia koma, kita mengerjakan dengan interpolasi linear. Kita tentuin dulu letaknya. 2,8 berarti letaknya itu ada di data kedua dan juga data ketiga. Ya, 2,8 ini kita ubah bentuknya jadi 2 ditambah sisanya berapa? 0,8. Lalu kita cari nilai persentil 20-nya dengan interpolasi linear. Sama seperti tadi ya. Yaitu berarti nilainya X2 ditambah ini kita masukkan ke sini 0,8 nilai ini ya dikali sama selisih letak datanya. Kita masukin X2 nya tadi 35 ditambah 0,8, X3 nya itu 40 dikurang X2 nya tadi 35. Aku ingat 35 ditambah 0,8 dikali 5. Nah, ini hasilnya sama kebetulannya sama si desil 2 tadi ya. 35 ditambah 4, 39. Ini nilai persentil 20 sama nilai desil 2-nya sama, yaitu 39. Oke, gini aja deh contoh untuk yang data tunggal. Oke, gini aja contoh yang data tunggal. Tadi kita udah ngerjain kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1, desil 2, lalu persentil 20. Next, kita
data berkelompok.